Shalom, Bapak dan Ibu serta jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Kita bersyukur di pagi hari ini kita masih dipertemukan meskipun tidak secara fisik, tetapi secara online. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berikan kami pengertian, berikan kami hikmat, untuk kami boleh bersama-sama mengerti, memahami apa yang akan Tuhan sampaikan di pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita membuka dari kitab Keluaran pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-22, dan dilanjutkan dengan pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Tapi kita akan bacanya di pasal kedua, ayat 1 sampai dengan 10. Sudah mendapatkannya? Kita akan baca. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah tebrau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah tebrau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Saud putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku. Maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, "Karena aku telah menariknya
dari air. Yang berbahagia kita yang telah membaca dan merenungkan, bahkan kita akan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, ketika kita mempunyai kesulitan, biasanya apa yang kita lakukan? Mengambil HP buat status atau menghubungi seseorang untuk curhat. Tetapi kita lupa bahwa hal yang utama ketika kita mendapatkan kesulitan, kita datang kepada Tuhan lewat doa-doa kita. Maka harapan yang pasti itu akan diberikan Tuhan kepada kita. Pada umumnya, jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, manusia mudah kehilangan harapan di tengah tekanan. Namun hal yang sebaliknya, ketika orang-orang di luar sana kehilangan harapannya pada saat mengalami penderitaan, tetapi anak-anak Tuhan percaya bahwa Tuhan akan selalu memberikan jalan keluar dan peduli kepada anak-anaknya yang berada di bawah penderitaan. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, ketika menderita, kadang kita menganggap bahwa Allah tidak peduli pada penderitaan kita. Tentu salah jika kita berpikir demikian. Allah kita adalah Allah yang sangat peduli terhadap penderitaan manusia, terutama penderitaan umatnya. Tema pada pagi hari ini, tanggal 23 Agustus 2020, Allah peduli. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, jika kita membaca dari Keluaran pasal 1 ayat pertama sampai ayat ke-22, di masa lalu bangsa Israel hidup di bawah kuasa orang Mesir setelah Yusuf dan seluruh keluarganya dan seangkatannya meninggal. Di Mesir itu bangsa Israel semakin bertambah banyak dan membuat Firaun menjadi takut kalau bangsa Israel itu nantinya akan menjadi ancaman bagi Mesir. Ketakutan itu membuat Raja Mesir yang tidak mengenal Yusuf mengambil 3 keputusan yang menentukan nasib bangsa Israel pada waktu itu. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, Firaun membelenggu Israel dengan cara apa? Dijadikan budak. Orang-orang Israel pada saat itu dijadikan budak. Ayat 11 dikatakan di situ. Maka cara yang dilakukan untuk menghambat pertambahan penduduk adalah dengan cara menjadikan orang Israel budak-budak di Mesir. Sampai di sini saya percaya banyak orang akan bertanya, Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, apa hubungannya budak dengan menghambat pertambahan penduduk? Saudara tahu, menjadi budak apalagi dengan cara penindasan dengan pekerjaan yang sangat berat di ayat 13 akan menghancurkan laki-laki dan perempuan pada saat itu. Demikian juga dengan kaum perempuan. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, kita tahu khususnya bagi wanita yang mengandung akan memasuki masa rentan, yaitu pada saat kandungan berumur 1 sampai dengan 3 tahun. 3 bulan, Pada masa ini sangat mudah wanita yang mengandung akan keguguran bayinya jikalau si ibu terlalu berat bekerja. Masa dimulailah penindasan dengan begitu keji. Mereka membangun benteng-benteng, tembok, saluran air untuk mengalir air dari sungai Nil, membangun kota perbekalan Piton dan Ramses di ayat 11. Menyuruh para pengawas rodi yang ditempatkan mengawasi orang-orang Israel untuk menambah beban pekerjaan mereka. Melakukan pekerjaan yang sangat berat di padang yang begitu panas seperti di Mesir, dengan menggunakan tanah liat dan batu bata benar-benar menyiksa yang sangat keji. Mereka tidak dibayar, diperas tenaganya habis-habisan. Kalau berhenti karena tidak kuat
maka akan dipukuli, dicambuk. Kondisi ini menyebabkan banyak budak Israel yang mati. Namun kenyataannya, Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, hambatan yang dilakukan agar bangsa Israel tidak bertambah banyak, ternyata perintah itu tidak membuat orang Israel punah, melainkan justru membuat mereka semakin berkembang dan bertambah banyak. Hal ini semakin membuat Firaun dan seluruh bangsa Mesir takut terhadap orang-orang Israel. Yang kedua, Bapak Ibu yang kasih Kristus, memanggil bidan-bidan Mesir yang diantaranya bernama Shifra dan Pua. Mereka diperintahkan oleh Raja Mesir untuk membunuh setiap bayi laki-laki orang Ibrani dan membiarkan setiap bayi-bayi yang berjenis kelamin perempuan tetap hidup. Di Keluaran pasal 1 ayat 16. Perhatikan jemaat yang dikasihi Kristus, status bidan yang tujuannya untuk memberikan pertolongan agar si ibu dan anak mendapatkan keselamatan, sekarang diubah menjadi pembunuh oleh Firaun. Alasan Firaun membunuh bayi-bayi laki-laki orang Ibrani dan memakai bidan Pua dan Shifra, jikalau kita melihat di ayat yang ke-10, adalah gambaran dari kekhawatiran hati Firaun supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jikalau terjadi peperangan jangan bersekutu nanti dengan musuh kita. Firaun sangat ketakutan, Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, bahwa bayi laki-laki di kemudian hari akan menjadi tentara yang akan melawan orang-orang Mesir dan menjadi ancaman terhadap Firaun. Kalau kita melihat perkataan Firaun adalah perkataan Allah. Seorang raja yang begitu powerful, begitu berkuasa. Firaun adalah Allah dalam tanda petik orang Mesir yang perkataannya tidak boleh dilawan. Maka Firaun memberikan perintah kepada kedua bidan ini dan harus dilakukan. Dan jikalau tidak, mudah sekali bagi Firaun untuk membunuh kedua bidan ini. Bisa jadi, Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, Firaun menemukan ada orang-orang demi keuntungan diri sendiri, tidak lagi melihat ras, suku, dan lain sebagainya. Bahkan ada orang-orang yang demi keuntungan sendiri, demi keamanan sendiri, mereka rela menjerumuskan orang yang mereka kenal. Namun kedua bidan Mesir bernama Pua dan Shifra memiliki hati yang takut akan Tuhan dan tidak melakukan perintah Firaun di Keluaran 1 ayat 17. Mereka tidak membunuh bayi laki-laki yang baru lahir. Bidan-bidan ini tetap berdiri teguh terhadap imannya, sekalipun mungkin mereka akan kehilangan nyawa karena tidak melakukan perintah Firaun. Mereka mengatakan kepada Firaun bahwa setiap kali mereka akan menolong seorang perempuan Ibrani yang melahirkan, bayi itu sudah lahir terlebih dahulu. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, perintah Firaun untuk orang-orang Israel. Keluaran 1 ayat 22 mengatakan Firaun memberikan perintah kepada seluruh rakyatnya, jikalau melihat bayi laki-laki dari orang tua Ibrani, maka Firaun memberikan perintah untuk membunuhnya dengan cara melemparkan bayi-bayi tersebut ke dalam sungai Nil. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, bisa dibayangkan betapa menakutkannya kondisi pada saat itu. Para orang tua Israel yang adalah budak yang sangat miskin, lemah dan tertindas, semakin menderita. Karena apa? Karena sudah tidak mampu lagi melindungi anak-anak mereka, khususnya anak-anak bayi-bayi mereka yang berjenis kelamin laki-laki. Bangsa Israel tidak memiliki kekuatan apapun dalam menghadapi adidaya Mesir, yaitu perintah Firaun. Dan pada saat itu tanah Goshen, tempat tinggal para budak Israel, terjadi ratap tangis yang sangat menyayat hati, Bapak Ibu yang Kristus. Banyak sekali orang tua yang kehilangan anak lelakinya.
adalah melemparkan semua bayi laki-laki orang Ibrani ke sungai Nil dan membiarkan hidup bayi-bayi perempuan mereka. Di saat inilah Musa lahir. Ayah dan ibu Musa adalah keturunan Lewi. Musa adalah bayi yang amat bagus, cantik, elok. Bapak Ibu yang dikasih Kristus. Sekalipun mungkin sudah banyak bayi laki-laki Ibrani yang dibuang oleh orang-orang Mesir, namun Allah menyelamatkan seorang bayi yang sudah ia persiapkan untuk menjadi orang yang akan membebaskan orang Ibrani. Aplikasinya dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasih Kristus. Bisa jadi ketika keadaan di sekeliling kita terasa mencekam dan penuh ancaman, dan tidak ada jalan keluar, dan orang-orang yang kita andalkan tidak mampu melepaskan kita dari persoalan hidup, maka cara Tuhan peduli dengan persoalan hidup kita dengan mengirimkan orang-orang yang takut akan Tuhan, bahkan orang-orang tidak kita duga yang dipakai Tuhan untuk menolong kita. Apapun profesi dan tingkat jabatan mereka, bahkan orang yang sederhana sekalipun, Tuhan akan pakai sebagai bentuk kepeduliannya terhadap keadaan dan persoalan umatnya. Selanjutnya, mengapa Allah peduli dalam kehidupan kita? Kalau ayat di dalam Keluaran 3 ayat 7 dan 9 di sana dikatakan bahwa Allah mendengar seruan dari orang-orang Israel. Bapak Ibu yang dikasih Kristus, Allah sangat mengerti segala persoalan kehidupan kita. Apa persoalan kehidupan kita? Bisa jadi usaha kita yang saat ini sudah mulai ketar-ketir dengan kondisi keadaan bangsa kita yang saat ini. Bisa jadi pekerjaan kita yang mulai terancam akan banyak orang-orang yang ter-PHK, orang-orang yang dirumahkan, atau anak-anak kita. Masa depan anak-anak kita bagaimana? Pendidikan mereka, dan juga dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bahkan sakit penyakit yang bisa jadi kita alami saat ini. Bahkan banyak orang juga yang bergumul di dalam pasangan hidupnya. Apakah Tuhan tidak mengerti? Apakah Tuhan tidak peduli dengan keadaan kita saat ini? Ternyata Bapak Ibu yang dikasih Kristus, Allah sangat peduli dan Allah mengetahui dan Allah mengerti apa yang terjadi di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Yang kedua, mengapa Allah peduli dalam kehidupan kita? Karena Allah sangat mengasihi kita. Yohanes 3 ayat 16, Bapak Ibu yang dikasih Kristus, itu ayat yang sangat familiar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, dan kepada siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Karena kita adalah spesial di hadapan Allah. Kita yang jadinya dijadikan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Betapa berharganya kita, Bapak Ibu yang dikasih Kristus. Tidak peduli siapa kita, apa latar belakang kita, pekerjaan kita, dan kondisi ekonomi kita. Tuhan senantiasa memperhatikan dan tidak pernah melupakan kita, dan selalu peduli dengan keadaan kita. Bagaimana sikap kita kepada Allah yang peduli? Sikap kita terhadap Allah yang peduli adalah kita tetap mengimani dan mempercayakan hidup kita kepada Allah yang peduli di dalam situasi apapun juga. Keluaran 2 ayat yang kedua. Dengan menyembunyikan Musa selama 3 bulan, itu merupakan tindakan iman yang dilakukan oleh orang tua Musa. Dan dia percaya bahwa Allah peduli terhadap persoalan yang dihadapi umatnya, serta tidak mentaati apa yang menjadi perintah raja yang berlawanan dengan akal sehat.
Salah satu ciri orang beriman adalah tetap taat kepada Tuhan meskipun keadaan tidak memungkinkan. Ibrani 11 ayat 23. Karena iman, maka Musa setelah lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Meskipun kelihatannya tidak ada harapan dan pertolongan dari semuanya, bahkan mentok, tetap kita tetap percaya bahwa Allah tetap peduli dengan persoalan dan keadaan kita. Ketaatan kita akan menghantarkan kita melihat akan kepedulian Allah dalam kehidupan kita. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Yang kedua, tetap mengerjakan yang terbaik. Keluaran 2 ayat 3. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipangkalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah tebrau di tepi sungai Nil. Dalam hal ini, orang tua Musa menunjukkan bahwa ia tetap melakukan usaha yang terbaik meskipun keadaan yang mencekam bagi anaknya. Banyak orang ketika menghadapi masalah dalam kehidupannya menjadi orang yang pasif. Ketika ia berkata, mari kita serahkan kepada Tuhan, tetapi tidak ada tindakan. Tetapi kita melihat orang tua Musa yang dalam menghadapi persoalan hidup dan mati anaknya, ia tetap melakukan usaha yang terbaik, di mana ia mengambil peti pandan dan dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Maka ini adalah suatu usaha dan kesempatan untuk melihat anaknya tetap hidup. Di sini orang tua Musa menggantungkan harapannya kepada Allah yang peduli dalam persoalan yang dihadapinya. Apa yang dapat kita pelajari, Bapak Ibu yang kasih Kristus? Di tengah pergumulan hidup kita, maka kita tetap melakukan pekerjaan yang terbaik untuk Tuhan dan sesama. Karena kita tahu bahwa Allah pasti peduli terhadap pergumulan yang kita hadapi. Bukti kepedulian Allah terhadap umatnya. Yang pertama, Tuhan ingat akan perjanjiannya. Di ayat 7, bangsa Israel bertambah banyak dan berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Hal ini disebabkan oleh perjanjian Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, sehingga Allah menggenapi akan janjinya. Kalau kita lihat ke belakang, ketika Allah berjanji kepada Abraham di dalam Kejadian pasal 15 ayat 5, saudara yang kasih Kristus, kita melihat sedikit ke belakang, khususnya di zaman Abraham, di mana Allah pernah berjanji kepadanya bahwa keturunannya akan begitu banyak seperti bintang-bintang di langit. Pada waktu Allah memberikan janji itu, Abraham sama sekali belum memiliki anak dan harus menunggu selama 25 tahun sampai Ishak lahir, sehingga Abraham berumur 100 tahun. Perjanjian yang kedua dengan Ishak, di dalam Kejadian pasal ke-26 ayat yang ke-3 dan 4. Janji Tuhan terhadap Ishak tentang keturunannya seperti bintang di langit dan membuat banyak keturunannya. Di ayat yang keempat dan ke-24 kitab Kejadian pasal 26. Kepada Yakub, Tuhan Allah juga berjanji, di mana di akhirnya Yakub memperoleh keturunan 70 jiwa, dan di sini mulailah bangsa Israel berlipat ganda. Begitu dahsyatnya di Mesir. Secara ajaib, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melihat kebenaran perkataan Allah yang tidak akan melalaikan janji yang telah diucapkannya.
Kalau Allah sudah berjanji, pasti janjinya akan ditepati. Demikian juga Allah akan peduli dalam kehidupan kita, karena janjinya iya dan amin. Apa yang dapat kita pelajari Bapak Ibu yang kasih Kristus? Tetap setia menanti penggenapan janji Tuhan, karena telah terbukti bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji, karena Ia peduli terhadap umatnya. Yang selanjutnya, Ia memakai berbagai cara dalam menolong umatnya. Kita lihat, Tuhan pakai para medis, yaitu bidan-bidan wanita yang takut akan Tuhan. Di tengah ketakutan yang mencekam bagi para ibu yang memiliki anak laki-laki, mereka harus merelakan anaknya untuk dibunuh. Tetapi berkat para bidan yang memiliki takut akan Tuhan, yang tidak memikirkan akan keselamatan jiwanya, mereka menyelamatkan bayi-bayi laki-laki yang baru lahir. Yang kedua, cara Tuhan peduli terhadap umatnya adalah Dia memakai orang dalam, yaitu siapa? Putri Firaun sendiri, yang Tuhan pakai menjadi keselamatan umat Israel. Ketika Musa dihanyutkan ke Sungai Nil oleh orang tuanya, bayi Musa tidak bertemu dengan binatang buas yang ada di Sungai Nil lalu memakannya. Bayi Musa juga tidak bertemu dengan orang Ibrani yang melihatnya lalu membuangnya kembali ke Sungai Nil. Bayi Musa juga tidak bertemu dengan orang Mesir yang mengambilnya lalu membunuhnya langsung di tempat karena perintah Firaun. Tetapi cara Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Kristus, bayi Musa ditemukan oleh putri Firaun yang timbul belas kasihan lalu mengangkatnya menjadi anaknya. Tuhan kita memiliki cara yang begitu ajaib dan sangat unik di dalam menolong dan peduli terhadap umatnya. Kalau Firaun memerintahkan untuk membinasakan Musa dan bayi-bayi laki-laki yang lain dengan membuangnya ke Sungai Nil, maka putrinya sendiri akhirnya diam-diam menyelamatkan Musa dari kematian. Jika ayat 6 ditulis dalam bahasa putri Firaun yang mendukung kebijakan dari Firaun sendiri, maka ayat firman Tuhan bukan seperti yang tertulis sekarang ini. Bisa jadi ayat itu berisikan demikian. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga menyuruh dayang-dayangnya untuk mengambil dan membunuh bayi tersebut. Sebab katanya, tentulah ini bayi orang Ibrani. Tetapi Alkitab LI menulisnya dengan mengatakan, belas kasihanlah ia kepadanya. Ketika bayi Musa menangis, timbul belas kasihan dalam hati dan diri putri Firaun. Ini menandakan bukti bahwa Allah peduli terhadap persoalan umatnya dengan memakai orang dalam, yaitu putri Firaun, untuk memelihara Musa. Aplikasinya dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang kasih Kristus. Banyak di dalam Alkitab tertulis orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan burung pun Tuhan pakai untuk memelihara umat Tuhan. Kita lihat Raja Ahasveros yang Tuhan pakai untuk membantu menyelamatkan orang-orang Yahudi dari pembunuhan yang dilakukan oleh Haman. Siapa Raja Ahasveros? Ini raja yang tidak mengenal Tuhan. Selanjutnya burung gagak yang memelihara Nabi Elia yang diperintahkan Tuhan pada saat itu. Raja Darius, orang Median yang mengangkat Daniel menjadi petinggi pada saat itu. Bahkan Raja Kores Agung, di mana dia mengizinkan umat Israel kembali ke negerinya, bahkan untuk membangun kembali bait suci di Yerusalem.
orang Samaria yang menolong orang terluka di tengah jalan. Orang Samaria yang dianggap tidak layak bergaul dengan orang-orang pada saat itu. Tetapi dia Tuhan pakai untuk menolong orang yang terluka di tengah jalan. Disinilah kita akan melihat jalan keluar yang Tuhan bukakan. Allah memakai banyak cara untuk membawa harapan dalam hidup umatnya. Ia tidak pernah meninggalkan umatnya. Ia sedang bekerja untuk membawa umatnya melihat dan membuktikan bahwa Allah itu peduli terhadap umatnya dan ia tidak akan pernah mengecewakan. Akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, kita harus mengerti bahwa Allah sangat peduli dengan penderitaan kita. Karena itu jangan berhenti berseru kepada Allah untuk memberikan pertolongan kepada kita. Jika pertolongan itu tidak datang seturut yang kita inginkan, maka kita harus percaya bahwa itu bukan karena Allah tidak peduli, tetapi pasti ada rencana Allah di dalam atau di balik penderitaan tersebut. Bisa jadi saat kita sekarang ini mengalami pergumulan berat, kita sedang mengalami kejatuhan dan kita merasa tidak ada orang yang peduli terhadap kita. Ingatlah bahwa Allah peduli kepada kita. Allah peduli akan pergumulan kita alami. Allah yang tidak berubah itu, yang telah memperdulikan umat Israel dalam penderitaan mereka di Mesir, Ia juga akan memperdulikan kita. Belajarlah akan kepedulian Allah terhadap alam semesta. Burung pipit dan bunga bakung pun dipedulikan Allah. Masakah Allah tidak mempedulikan kita, umatnya? Jangan berharap pada manusia, tetapi percayalah kepada Allah dan kepeduliannya kepada kita, serta nantikan pertolongan dan berkat-Nya. Mari kita berharap pada Tuhan Yesus yang peduli akan segala kesulitan kita. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Demikian jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasih. Percayalah bahwa Allah selalu peduli terhadap persoalan kehidupan yang sedang kita hadapi. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan berikan di pagi hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang peduli di dalam setiap persoalan kehidupan kami. Seringkali kami merasa ya Tuhan, ketika kami dalam pergumulan, Tuhan itu jauh, Tuhan tidak mengerti, Tuhan tidak peduli. Tetapi melalui pada pagi hari ini Tuhan Yesus Kristus, kami tahu bahwa Allah selalu mengetahui setiap persoalan kehidupan kami. Dan Allah yang kami percayai adalah Allah yang selalu peduli terhadap persoalan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan yang sudah boleh kami dengar, kami boleh renungkan dan kami boleh aplikasikan dalam kehidupan kami. Terpujilah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.